Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang mana pada hari ini seperti janji kita hari Senin kemarin, kita sudah bisa berkumpul lagi di sini dengan maksud tujuan adalah ingin membahas tugas-tugas yang sudah Ibu kumpulkan di link yang sudah saya bagikan. Dan sampai dengan saat ini yang sudah masuk itu 33 orang. Ya, mungkin ada yang belum masuk ataupun belum selesai mengerjakan tugasnya, tapi tidak apa-apa. Itu tidak menjadi suatu masalah, ya. Karena tujuan kita di sini yaitu untuk bisa mengerti cara pemanfaatan akun Belajar ID. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Pertama sekali yang saya hormati kepada Bapak Isri, Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kutablang selaku Ketua Pelaksana kegiatan ini, kemudian Pak Darkasi, Kepala SMP Mambul Ulum Al-Adidiyah, kemudian juga penghormatan saya kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berhadir pada hari ini, yang telah memenuhi undangan saya sebagaimana kesepakatan kita pada hari Senin yang lalu. Baik Bapak Ibu, mungkin pertemuan kita hari ini sama dengan hari Senin yang lalu, yaitu kita duduk sekitar 3 jam dan nanti kita pulkan sekitar jam 16.30 sekalian kita istirahat dengan salat asar. Jadi biar waktunya, ini pun dah jam 3 baru bisa kita mulai. Ini pun laptop saya, padahal betul saya isi emailnya untuk bisa saya buka, saya nampakkan tugas-tugas yang saya kumpulkan, tetapi emailnya katanya salah. Di HP bisa, cuma di HP nggak bisa kita pasang yang fokus kan? Tapi nggak apa-apa ya. Bapak Ibu, sebagaimana janji saya kemarin, kita kan sudah diajarkan cara mengerjakan modul di platform Merdeka Mengajar, yaitu di pelatihan mandiri. Dari semua peserta yang sudah ikut kemarin, alhamdulillah saya melihat sebagian besar ini sudah bisa dan sudah melaksanakan aksi nyata di rata-rata di modul pertama. Tidak masalah, karena yang kita tuntut bukan harus semuanya, kan nggak mungkin selesai dalam 2 hari kan. Yang kami tuntut adalah bisa menggunakan akun Belajar ID supaya akun ibu itu tetap bisa dipakai dan tidak ditutup oleh Kemendiknas. Nah, beda pikirnya malah hanya tipu. Justru ini seperti kita pakai HP. Kita pakai HP, telepon ngancam-ngancam orang. Yang kita pakai hanya cuman barangnya, pesawatnya. Tetapi semua yang kita bicarakan, semua yang kita lakukan itu terekam di providernya. Provider itu sewaktu-waktu bisa membuka dan bisa melihat apa yang kita lakukan. Nah, ini juga demikian. Akun Belajar ID ini itu providernya di Kemendiknas. Ya, jadi Hanapat Tamusom, lagi Tamusom ilikut Pak Pelincut ya. Jadi tidak bisa kita sembunyikan dan mereka tahu bahwa sejauh mana kita sudah mengerjakan modul-modul tersebut. Jadi untuk hari ini kita akan membahasnya. Cuman ini kendalanya Pak Ika ya. Saya sudah coba masuk ini berapa kali. Bentar Pak Ibu ya. Tapi kalau kita masuk lewat WA bisa, cuma nggak bisa buka, hampir dia, tapi nggak bisa kita masuk. Jadi kita melihat grup A sejauh mana dia ternyata. Nggak nampak, nggak bisa masuk. Karena kan dia ini kan adminnya saya, jadi yang bisa masuk cuma saya.
Ini Bapak ya, kita buka juga di awal kita minimal tahu, tapi si A, si B, si C kita tidak. Punya Bu, punya IT dia dapat pasal itu ya. Ini dia Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan tugas ini nama-namanya. Cuman ini masalahnya karena saya masuk lewat WA web, bukan dengan login di laptop tempat saya buat, tidak bisa kita lihat hasil. Ini dia ceritanya, kita lihat hasil. Padahal kalau bisa bisa masuk aja kan diminta email, karena ini saya adminnya, tapi email padahal betul. Lebih dari dapat salah diblokir akun lu, nggak berani, jadi hanya bisa lihat tampilan, tidak bisa akses ke dalam. Ya, alasan salah email betul ya, tapi tidak diterima entah kenapa, mungkin karena trouble email, karena saya di laptop dengan HP kan 2 email saya simpan, bisa jadi, tapi itu harus disentuh oleh tangan ahli baru bisa, karena saya ilmunya masih pas-pasan. Jadi belum sampai ke sana. Mungkin ada yang bisa, Bapak Ibu, ada yang ngerti? Bu Fitriani, tahu caranya? Itulah, ini email inilah yang saya aktifkan. Tapi tadi kan waktu saya masukkan password, hampir 3 kali salah dibilang. Kalau kita paksakan diblokir. Siapa bisa? Bisa bantu saya?
biar bisa kita masuk ke nama-nama yang ini, yang tadi. Ya? Iya, tadi udah yang maksud ibu tadi saya udah masuk bu ke situ. Ini maksud ibu kan? Mana dia? Bentar ya. Malah buka ininya. Ini kan? Nah, ini dia kan? Bukan di Gmail. Yang akun pelajar ID saya bukan di Gmail. Coba tolong mulai lah, coba. Mungkin bisa. Nah, ini kan saya masuk, ini kan link saya kan lewat akun pelajar ID. Tapi kan kalau kita masuk dalam nggak bisa dia. Bukan, ini bukan. Ini akun pelajar ID. Tapi ini minta email. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf ya. Jadi keterbatasan ilmu inilah. Jadi karena kita ilmunya masih pas-pasan, jadi harus banyak belajar. Bapak Ibu, ini tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu kirimkan ke link yang saya bagikan.
Jadi sampai dengan detik ini itu ada sekitar 33 orang ya. Nah, jadi sekarang itu kan tujuan kita hari ini adalah untuk kita masuk dan melihat, membahas tentang tugas-tugas yang sudah Ibu kirimkan tersebut, kan begitu. Nah, jadi kalau sudah masuk ke substansi itu berarti kalau sudah masuk ke substansinya itu berarti ini sudah gilirannya Bu Eka. Berarti untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Eka untuk membahas dari tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Silakan Bu. Nanti Ibu duduk balik. Contoh dulu ya Ibu Bapak ya. Screenshotnya yang dikirim. Jadi nggak bisa kita lihat ya. Udah nggak apa-apa. Udah oke, berarti udah kerjain ya. Oh nggak apa-apa, ya udah apa? Coba sekarang kirim ke Pak Anwar satu aja contoh. Ke Pak Anwar satu aja contoh untuk aksi nyata. Untuk bisa kita buka untuk masuk. Aksi nyata. Jangan screenshot lagi. Salah kemarin. Salah durasi waktu saya kirim kamar. Gak apa-apa. Kirim link kan ada aksi nyata tuh kan kirim. Coba kirim ke Pak Anwar. Tapi kalau nggak salah di bawahnya ada saya buat ya. Saya buat kan. Coba kirim nah. Kirim Bu perasaan saya mana. Siapa yang udah ngirim? Coba yang udah ngirim ke Pak Anwar Yang sekarang. aksi nyata, siapa yang udah kirim? Nyata. Ada? Coba. Coba kirim satu. Coba kirim. Nih, lagi ditunggu nih. Kirim ke linknya itu kirim ke Pak Anwar boleh, ke langsung Pak Anwar boleh. Satu aja. Tadi Bu Lena udah kasih nampak ke saya. Jadi Bu Lena itu kan ada 3 pilihan tuh. Ibu. Udah kirim. Ini yang sudah masuk ke link saya dalam bentuk screenshot ini sudah 39 orang. Cuman screenshot kan tidak bisa kita buka. Mohon maaf ya. Mohon maaf kesalahan durasi waktu saya minta. Coba sekarang Ibu kirimkan aksi nyata ke link satu aja biar bisa kita buka di sini, biar bisa kita bahas. Coba Bu Pidiani coba. Jangan screenshot lagi. Ya, ini punya Bu Sapriani di Kurikulum Merdeka untuk dapat materi lengkapnya tentang Kurikulum Merdeka. Deskripsinya para guru di lingkungan kerja, penyampaian materi secara langsung dan melalui video. Itu deskripsinya. Kemudian refleksinya perasaan sangat menyenangkan. Perasaan saya malah lebih terlatih menyiapkan media yang lebih inovatif, mempelajari lebih banyak materi kurikulum merdeka. Itu yang pertanyaan pertama di refleksi itu bagaimana perasaan Anda, ya kan? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Anda menyiapkan medianya? Pertanyaan ketiga, apa yang akan Anda lakukan nanti ke depannya? Kan begitu ya? Masih ingat saya. Aksi nyata kurikulum merdeka menyebarkan pemahaman. Sudah bagus ini Ibu. PowerPoint-nya juga keren. Ibu coba
ini loh. Kayak gambar anak gitu. Nggak apa-apa ya udah. Nanti boleh di ini kan ini boleh diganti ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kan ibu-ibu ini kan sudah ngirim semua. Sama-samalah kita tunggu validasinya berhasil atau enggak. Kalau nggak berhasil, ibu bapak rubah, ya kan kayak gitu. Nah kayak gini deskripsinya para guru di lingkungan sekolah. Boleh ditulis penyebaran kurikulum merdeka dilakukan kepada teman-teman guru yang berada di lingkungan sekolah saya, terutama teman-teman guru yang belum mengerti tentang kurikulum merdeka, gitu bahasanya. Oke? Good. Nah, kalau kita nggak diskusi gini nggak tahu kita. Nah, penyampaian materi ini saya lakukan dengan menyiapkan PowerPoint materi-materi yang ingin saya sampaikan. Kemudian informasi ini saya sampaikan secara luring. Nah, begitu. Ya kan? Kan secara luring ini tatap muka. Sehingga dalam penyampaian nanti mungkin terjadi diskusi-diskusi supaya ada ibu bapak yang mau kirim linknya lagi. Kalau nggak mau, kita coba tengok. Memang tapi Pak Yusri, alhamdulillah kita kan sudah yang udah kirim aksi nyata di 4 sekolah, 5 sekolah ini sudah ada sekitar 40 orang. Berarti kan alhamdulillah ya Bapak ya, peserta kan 50, yang udah kirim 40-an. Teman-teman ada sebarkan ke kawan-kawan lain di sekolahnya? Ada suruh buka juga, ada suruh login, ada suruh nonton, ada suruh mengerjakan aksi nyata. Nah itu suruh, maksudnya dorong diri sendiri, dorong kawan-kawan. Berarti Pak, di wilayah Bapak 5 sekolah itu sudah selesai sampai kirim aksi nyata. Kalau ibu bapak sudah kirim sampai selesai aksi nyata, lanjut dengan topik yang perencanaan pembelajaran untuk SMP. Kalau selesai sebelum tanggal 12 Oktober dan kirim aksi nyata, ibu bapak bisa ikut webinar tanggal 12 Oktober yang dibuat di Kemendikbudristek. Dapat sertifikat nanti. Nah, berarti di wilayah ini di 5 sekolah melalui Pak Anwar dan kepala-kepala sekolah sudah selangkah lebih maju. Kenapa selangkah? Karena orang lain belum melangkah. Nah, gitu ya. Yang udah masuk ke PMN ini rata-rata sekolah IKN, contoh Sukma dengan 1 Samalangan, atau sekolah penggerak ibu bapak. Kita bukan sekolah penggerak, bukan sekolah IKM, tapi sudah masuk ke aksi nyata. Jadi yang udah kirim-kirim, tapi saya mau tanya dulu ibu bapak. Coba ibu bapak tulis di kertas lembar aja. Pertanyaannya 1, jangan sampai orang jawabannya. Coba siapin dulu kertasnya. Penasaran saya. Udah siapin kertas, jangan tulis nama. Penasaran saya, entah karena udah hujan kan, entah karena mau malam Jumat, hujan lagi. Asik gitu loh. Kalau orang tua ya. Bingung saya. Udah, jangan tulis nama. Ambil kertas lembar. Turun sendiri. Udah kertasnya, nggak usah tulis nama ya. Pertanyaannya, pertanyaan nggak usah ditulis, langsung jawab, jangan contek-contek. Kenapa ibu nggak mau kirim link aksi nyatanya?
Itu karena rahasia, itu kan perasaan ibu yang tahu ibu sendiri. Jangan tulis nama. Jangan tulis nama. Ini saya hitung harus ada sejumlah orang. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Harus ada 28 lembar kertas sejumlah orang yang hadir. Oh, silakan. Oh, 31 orang. Berarti harus ada 31 lembar kertas. Biar kita lihat apa alasan mereka. Karena sifatnya rahasia jadi tertutup, ya. Jangan dikasih lihat kawan. Ayo sudah siap, tolong Bapak yang 2 orang Bapak tugas mengumpulkan. Enggak usah biar kumpulkan orang Bapak ini. Ya. Dengan Hepluh Saun. Baca apa pohon Kualasan. Kualasan Malek Pak Anwar, Kualasan Ku. Ya alasan Malek belum karena juga alasan karena dari pertama sudah saya paparkan. Ini kita bukan mengajari. Ya, tapi membersamai, sama-sama belajar. Karena kalau mengajari itu betul-betul harus menguasai semuanya. Kalau nggak menguasai, gimana kita ngajarin orang? Ya, udah wes, masih ada? Ya, ini kami bacanya dalam hati, walaupun nanti kami baca juga dengar suaranya, tapi kan tidak tahu dari siapa, karena kan jauh. Rahasia dijamin. Ini sama kayak ibu isi survei lingkungan belajar. Inilah tujuannya. Ini kami kan survei kenapa seperti ini. Nanti nya alasannya belum bisa, adapun belum tahu cara mengupload segala macam kan itu kan problemnya kan. Gimana mereka? Kita baca atau baca dalam hati? Dalam hati. Tapi sambil kami baca ini, Bapak Ibu, kalau mau kirim lagi linknya biar bisa kita bahas, silakan. Kirimkan terus nggak apa-apa. Memang ini agenda kita hari ini.
Tujuan utama kita hari ini, seandainya memang bisa kita buka semua link yang sudah dikirimkan 40 orang itu, seru. Cuma udah buka yang tadi conteng-conteng biru ya, nggak bisa masuk akibat kesalahan teknis. Yang menurut Tuhan, biru Iran, bilang biru, tidak apa-apa. Tahu Bu kenapa seperti itu? Karena waktu saya buat itu saya lagi mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi tengah lengkalan aplikasi yang dikasih untuk pendataan guru P3K. Kami sekarang sudah dikasih bola liar sama bola panas. Liar panas lah. Kalian lihat dah itu berupa. Masalah P3K itu disuruh disuruh berikan umpan balik sama kami tentang kinerja. Cuman nyankan aneh di tiban loh juga. Sama lagi tayubi pendapat jelas ditanya pendapat le urang tiban banyak lawan. Karena mungkin tak pegang lemoro tu jerit lemoro tumun kan. Tentu tak pegang lemoro tu mandung ke jerit. Masalahnya ini, guru P3K agama mereka ya. Pendidikan agama itu kalau Bapak Ibu lihat itu rata-rata penempatannya di luar Aceh. Kenapa? Karena di luar Aceh itu umumnya Sumatera Utara, karena di sana kekurangan guru agama Islam. Ya, jadi diambillah dari Aceh dan dengan dengan perjanjian kerja kontrak yang sedemikian rupa dan gaji sedemikian rupa harus meninggalkan suami, istri dan anak. Sang logika aja. Mangat tajur bedar ya. Benar bahasa saya ya. Nah, jadi itulah mungkin nanti akan ada perubahan lagi dan itu belum apa namanya belum jadi, masih ada perubahan. Itulah yang diminta datanya. Kami harus memberikan kinerja. Permasalahan bagi kami, jangankan memberikan penilaian kinerja, orangnya pun kami belum kenal. Kami orangnya belum kenal. Sekolah mana? Sekolah SMP 1 Kutablang. Yang di sekolah Pak Yusri, berapa orang ada P3K yang telah masuk dalam database yang sudah ada namanya di BKN. Dan ditempatkan, kalau penempatannya bisa lihat, bisa kita masuk. Ditempatkan, saya sudah lihat punya kawan kemarin di SD 5 Tarutung, tinggal Gampai Lipah. Ngajarnya sekarang di SD 4 Jempak, SD 6 Jempak. Teman punya tempat dia ada hiking Tarutung, gitu. Bahana ngelakor bina dia cek dua tu, tak ramah ini lain, dengan mak lain, terkait adalah kan. Ya, jadi itu problema yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Kenapa demikian? Karena di Aceh kelebihan, di Aceh guru agama itu kelebihan. Walaupun sebenarnya bukan kelebihan, pemerataannya yang tidak bagus. Nah, Pak Sikulah lebih, nah Pak Sikulah Pak. Nah, jadi pemerataan itu dibuat dulu. Semua sekolah itu dibuat pemetaan minimal satu sekolah satu orang. Nanti yang kekurangan itulah yang diisi oleh P3K. Tapi sekarang kan nggak mungkin. Kalau ditempatkan di sekolah sudah banyak guru agama, di situ ada guru P3K. Kalau harus tunggu pensiun dan tunggu meninggal, kan kawai pensiun yang P3K, nyata pensiun yang ke ASNJ ini, ya kan? Nah, itulah dilema. Makanya saya bilang itu bola panas yang diberikan kepada kami. Jadi bola panasnya hadiah orang tutung tu. Nah, cukai hendak kan? Boleh lagi, kita banjir. Ya. Nah, jadi itu makanya pemerintah mungkin punya pandangan lain untuk mengisi kosongan guru, tetapi mungkin sistemnya yang salah. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin dari Aceh dengan gaji yang 4 juta harus hidup baru lagi di negeri orang. Nggak mungkin. Nanti nyokot juta, nah anak urusan segala macam biaya, kalian pikir 1 juta, kalau nggak salah 3 juta berapa? 3 Pak. Hah? 37 kan? Jadi saya juta 7 yang harus tahu dia bilang berapa dengan kondisi yang lo pegang benar.
karutung mungkin nyatanya tak pelara kami ngiyum mau tapi awaknya di pelara tanya ngiyum mau kan awak pun hatinya karutung benar kan kapalui utara kapalui tengah kecuali kapalui selatan jangan kapalui selatan bertanya Aceh Malaysia sejak gede bertanya Aceh Maghrib kafir lampu urung penuh dalam itu menyola urung di kala gede itu di kapalui selatan di Padang Sidempuan. Jadi fanatik lebih dari Aceh. Ya, itu mungkin gambarannya Ibu sekelas info nggak tegang kan? Dan Ibu Eka udah senyum-senyum saya lihat. Mungkin ada yang menyampaikan dan dari hasil dibaca alasan ini nanti udah senyum-senyum sendiri. Ya mungkin ada yang boleh ingin sampaikan ya. Silakan Bu. Ibu Bapak, boleh kita refleksikan, kita mengingat-ingat kembali. Pernah nggak Ibu memiliki perasaan kayak perasaan saya hari ini? Coba, nanti Ibu ngajar, terus waktu Ibu ngajar, pernah nggak Ibu bilang, ayo anak-anak ada yang mau bertanya? Pernah nggak begitu? Dan alhamdulillah tak ada satu anak pun yang bertanya, ya kan? Ada yang mau bertanya? Mungkin abang-abang, kakak-kakak, ada yang nggak ngerti, yang nggak ngertinya di mana? Coba tanya sama Ibu. Enggak juga. Enggak bertanya juga. Udah berapa pertanyaan? Nah, tadi waktu Ibu menjelaskan, di mana kira-kira yang menurut abang sama kakak yang paling nggak ngerti? Oke, 3. Terus nanti ada lagi. Siapa yang udah ngerti semuanya? Atau dari materi yang Ibu kasih yang mana yang paling dimengerti? Atau yang mana paling disukai? Respon anak-anak bagaimana? Ya seperti kamu hari ini. Nggak tersinggung ya, tapi kan ada ya, pernah ngalami ya, sebagai guru pernah ngalami ya. Iya. Nah itu saya sudah 5 pertanyaan, 6 pertanyaan loh, nggak ada yang respon. Kayak mana perasaan saya? Pulungnya tak benar anak mi hana mau form atau kiban lo tanya kamu form hana gerespon lo tanya hana mau form hana gerespon kamu form hana gerespon. Jadi tadi kalau pakai gitu situasinya saya cuma 2 kapal saya udah ngerti semua itu nggak ngerti sama. Nah itu 2 dia Pak Anwar bilang tadi di kurikulum Merdeka kita mendorong anak-anak supaya memiliki kemampuan untuk menganalisis, untuk menggali anak-anak memiliki pemahaman terkait apa yang disampaikan. Di kurikulum kurikulum Merdeka ini kita mendorong anak-anak kita supaya mandiri terhadap dirinya sendiri, supaya memiliki rasa kepercayaan diri. Nah, seperti itu. Dan anak-anak kita dorong supaya memiliki rasa kolaborasi. Kerja bersama-sama, bukan kompetitif atau bukan saling merendahkan karya orang lain. Gitu. Nah, rupanya mau petir. Udah kan, Ibu Bapak ya? Nah, makanya itu Ibu Bapak, saya memfasilitasi kita semua, ayo coba tulis. Nah, seperti itu. Rupanya setelah ditulis dapat. Kalau dengan 6 pertanyaan nggak dapat. Rupanya waktu udah saya coba ditulis, kenapa nggak mau? Rupanya ada yang berkolaborasi, ada kerjasama. Kalau udah segala, video nonton dengan cowok. Rupanya ATM dia. Mana ya, aduh tiru modifikasi judulnya aja diganti. Maka nggak pukul. Dia jawab apa? Sama dengan begitu sudah dipukul, cuma saya ubah ininya aja. Maka nggak berani sampaikan karena itu sudah di review. Nah
ikut aja. Saya orang paling takut silakan. Yang hatinya kamu matiin laptop ya. Nah, jadi kita review aja ya Ibu Bapak ya. Sudah jam 4:12 kita review saja. Padahal saya ada Kahoot, nggak sempat saya mainkan Kahootnya. Nggak bisa, tutup saya. Nah, seperti itu ya Ibu Bapak, seyogyanya kurikulum Merdeka, kurikulum 13 itu seperti itu. Nah, Ibu Bapak pernah nggak di akhir pembelajaran melakukan refleksi? Pernah. Contohnya kayak mana? Saya pernah. Itu pertanyaannya. Terus jawaban anak kayak mana? Oke, good, mantap. Terus jawaban anak apa, Bu? Itu refleksi anak, ditulis dan ditempelkan. Kalau misalnya anak semuanya tulis alhamdulillah kami sudah ngerti ya. Efeknya apa? Nah, tidak lanjutnya apa? Berarti kalau dilakukan assessment, nilai anak bagus. Tapi kenyataannya apakah betul pada saat dilakukan assessment nilai anak tidak mencapai kompetensi yang ingin kita capai? Pernah ada? Nah, seperti itu ya Ibu Bapak. Terus apa lagi ya? Kapan kita melakukan refleksi? Terus akhir pembelajaran. Terus wajib nggak melakukan refleksi? Sekarang berarti pakai kertas lain atau itu saya bagikan lagi? Kertas lain ya. Ini terakhir ini karena kita biar udah mau reda biar teman-teman bisa pulang ya. Satu lagi terakhir Ibu Bapak. Coba ini karena pertemuan terakhir nih Pak Anwar itu akan tetap